Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Atoilah, perwakilan dari Kota Pekalongan, tepatnya dari SMA Negeri 4 Pekalongan. Di sini izinkan saya membacakan pidato yang menanggapi terkait dengan mosi yang Kak berikan, yaitu Dewan ini memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Baik, izinkan saya memulai. Hadirin yang saya hormati, di era modern ini dunia seringkali memandang kemajuan sosial hanya melalui ukuran kecepatannya saja. Kecepatan ini berupa pendidikan formal, cepatnya ekonomi bergerak, cepatnya generasi muda meninggalkan identitas lokal demi mobilitas sosial. Akan tetapi saya perlu garis bawahi bahwasanya di balik percepatan tersebut terdapat suatu hal yang sering diabaikan. Hal ini seperti halnya keberlangsungan identitas budaya suatu masyarakat. Seperti yang kita lihat dari salin informasi kasus Kairan, Provinsi Aruna, itu menandakan bahwasanya dilema terjadi secara nyata, di mana modernisasi pelestarian budaya itu terlihat di sana. Sistem rumah adat bukan hanya sebagai simbolis, akan tetapi sebagai solidaritas fondasi dan sebagai halnya identitas masyarakat di daerah sana, begitu. Kemudian adanya sistem pemerintahan kelompok masyarakat sipil, reformasi kepemilikan tanah dan otoritas ataupun keputusan yang diambil oleh ketua adat. Kemudian ada juga kebebasan pemuda dalam keluar desa. Mereka anggap bahwasanya modernisasi itu akan menghasilkan kesejahteraan. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya banyak di daerah komunitas tersebut perubahan yang terlalu cepat justru akan menghasilkan disintegrasi sosial yang mana menyebabkan bahwasanya budaya akan hilang hingga masyarakat itu sendiri itu tidak memiliki budaya yang dapat mereka jadikan sebagai pedoman. Maka dari itu saya menegaskan bahwasanya pelestarian budaya bukan menghambat masyarakat, melainkan sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan manusia. Baik itu dari komunitas masyarakat itu sendiri tidak akan kehilangan identitas, sejarah, bahkan nilai norma yang mereka miliki saat ini. Status quo menunjukkan bahwasanya ada beberapa pilar yang dianut oleh masyarakat sipil Kairan, yaitu yang pertama kepemilikan tanah mereka milik individu sehingga tidak ada perjual beli tanah, begitu. Kemudian keputusan mereka ambil berdasarkan dengan ketua ataupun dewan tertua di daerah tersebut, begitu. Setelah itu ada magang budaya. Mereka mengadakan sistem magang budaya sebelum mereka ataupun generasi muda keluar desa untuk pendidikan atau pekerjaan. Hal ini menjadikan masyarakat desa yang akan keluar desa itu memiliki pengetahuan terkait dengan budaya masyarakat tersebut. Kemudian di mana pemerintah itu akan merubah legalitas kepemilikan tanah, akan merubah juga percepatan integrasi dan akan mengurangi juga kontrol adat. Reformasi ini tidak netral. Secara perlahan akan mengikis struktur sosial tradisi, di mana misalnya nih tanah akan dijual, maka maka mereka akan kehilangan identitas kelompok mereka dan kontrol tempat tinggal mereka, begitu. Modernisasi ini berarti di titik apakah masyarakat akan memperhatikan identitas atau justru melebur komunitas demi modernisasi. Kemudian di sini juga saya akan menggarisbawahi bahwasanya pelestarian harus diprioritaskan meskipun memperhambat percepatan kemajuan sosial. Mengapa demikian? Karena bentuk kemajuan itu tuh berupa kesejahteraan yang berlanjut, bukan yang cepat tanpa mempertimbangkan kesiapan yang justru merusak identitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu saya memberikan alasan kenapa saya pro terhadap mosi ini. Yang pertama yaitu saya akan melindungi keberlangsungan identitas masyarakat atau identitas budaya, begitu. Di mana masyarakat Kairan itu memiliki budaya. Budaya adalah cara pandang masyarakat untuk memahami dunia, membangun solidaritas, di mana budaya itu harus dipertimbangkan sehingga masyarakat tidak kehilangan jati diri masyarakat itu sendiri. Kemudian saya juga mencegah adanya eksploitasi tanah. Banyak orang ataupun banyak masyarakat kehilangan tanah leluhur mereka karena pasar, sehingga saya menunda atau mencegah eksploitasi tanah agar tidak adanya ketimpangan sosial akibat adanya penjualan di pasar tersebut. Kemudian nomor 3 yaitu menghasilkan perubahan bertahap demi menjaga sistem pemerintahan yang berabad-abad. Oleh karena itu saya mempertahankan supaya halnya perubahan tersebut bertahap, tidak cepat
dan tidak merusak ataupun tidak memberikan dampak yang negatif begitu. Argumen saya ataupun limitasi saya tidak menolak perubahan dan pendidikan modern, akan tetapi saya mempertahankan keberlangsungan sistem normal, saya mempertahankan juga perlindungan tanah, dan saya mempertahankan kewajiban pewarisan identitas magang begitu. Di sini saya akan memberikan argumentasi sedikit di mana budaya itu merupakan pondasi mereka, bukan penghambat. Seperti halnya rumah adat, keputusan yang tertinggi ataupun keputusan yang diambil oleh dewan tertinggi atau dewan tertua di desa itu tuh menjadi simbol bahwasanya sejarah masa lalu tetap memiliki fungsi sosial yang relevan dan realistis sesuai dengan tupoksi saat ini. Kemudian modernisasi cepat justru akan meningkatkan eksploitasi dan ketimpangan begitu, di mana tanah yang diwariskan perlahan akan dijual demi kebutuhan jangka pendek. Dalam suatu generasi, komunitas kehilangan kebutuhan utamanya mereka dan akan ada penawaran sehingga orang ataupun masyarakat yang memiliki tanah tidak terlalu luas akan justru berada di struktur sosial paling bawah, sehingga hal ini menghasilkan struktur sosial masyarakat yang terbaru di desa tersebut. Kemudian menggarisbawahi juga untuk magang budaya, di mana suatu generasi muda harus mempelajari budaya tersebut sebelum keluar ke desa. Itu bukan menghambat kebebasan, akan tetapi membentuk identitas sebelum generasi muda itu masuk ke dunia modern. Tanpa hal itu, masyarakat akan kehilangan budayanya. Tanpa mereka pelajari terlebih dahulu, budaya itu akan lebur ke budaya modern begitu. Di sini juga saya akan membuktikan bahwasanya budaya merupakan alat sebagai stabilisasi sosial, kemudian melindungi komunitas terhadap eksploitasi dan menjaga keberlangsungan identitas mereka. Best case yang saya berikan yaitu masyarakat memiliki hak ritme sendiri, sehingga negara tidak boleh memaksa mengorbankan struktur budaya demi standar pembangunan saat ini. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur kemajuan masyarakat itu sendiri begitu. Bahwasanya tim kontra pasti percaya masyarakat akan mengikuti pola modern. Justru kami percaya bahwasanya keberagaman budaya adalah kekuasaan yang harus dilindungi begitu. Closing statement kali ini di sini saya akan menjelaskan bahwasanya mosi ini tuh menggarisbawahi apakah manusia masih memiliki hak untuk mempertahankan identitas di tengah modernisasi ini atau tidak begitu. Saya percaya bahwasanya kemajuan tidak boleh dibangun dengan kehancuran masyarakat itu sendiri, di mana seperti halnya tanah adat itu akan kehilangan rumah, kehilangan sistem solidaritas, akan kehilangan sistem sosial juga, dan kehilangan budaya akan kehilangan jati dirinya begitu. Maka dari itu, demi menjaga identitas keberlangsungan masyarakat saat ini, dengan tegas saya mendukung mosi ini begitu. Sekian dari saya Muhammad Raffi Atoillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.